Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Lazia. Halo pejuang UMPTKIN 2020. Aku harap kamu selalu semangat dan selalu bersabar dalam menghadapi UMPTKIN 2020 ini. Nah, seperti yang udah kita ketahui, saat ini sedang dijadwalkan uji coba SSE UMPTKIN. Nah, uji coba ini harus kamu lewati karena merupakan tahapan SSE UMPTKIN. Jadi buat kamu, apapun kendalanya harus dilewati, dilalui, dan dilaksanakan ya guys. Nah, buat kamu yang udah melaksanakan atau mungkin yang sudah melaksanakan tapi mengalami kendala, video ini cocok banget buat kamu. Di video ini aku akan menjelaskan tentang apa aja yang harus kamu perhatikan saat kamu mengikuti uji coba maupun ujian UMPTKIN. Dan bagaimana caranya kamu harus menghadapi berbagai kendala yang kamu temui saat menghadapi uji coba dan ujian UMPTKIN. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku dan nyalain notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video yang aku bagikan. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @lazi_99 atau di @umptkin_, karena di sana aku juga berbagi tentang informasi yang kamu butuhkan, terutama tentang UMPTKIN. Nah, seperti apa videonya? Langsung aja lanjut ke videonya. Oke, pertama kali aku akan membagikan apa aja sih yang harus kamu perhatikan saat kamu mengikuti uji coba maupun ujian SSE UMPTKIN. Nah, yang pertama, gawai yang harus kamu siapkan adalah laptop, PC, atau netbook yang Windows ya guys, Windows. Jadi nggak usah ditanya lagi apa bla 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 yang lainnya, pokoknya Windows ya sistem operasinya. Nah, atau kamu bisa juga menggunakan smartphone Android ya guys. Jadi buat yang iOS, mohon maaf sekali belum bisa. Kamu bisa pakai Android yang ada di keluarga kamu atau mungkin di teman-teman kamu kayak gitu ya. Nah, pakai laptop, PC, netbook, atau handphone, smartphone Android yang kamera depannya berfungsi. Karena buat apa? Karena buat kayak absen gitu loh, nanti screenshot, terus nanti kayak gini misalnya contohnya. Ini kartu peserta nih ya, kayak gini misalnya, kamu pegangin kartu peserta kamu, nanti terus di screenshot buat absen kayak gitu. Nah, buat yang mungkin uji cobanya udah berhasil, mungkin kamu udah berpengalaman dengan hal ini kayak gitu. Nah, yang kedua yang harus kamu perhatikan adalah koneksi internet. Biasanya ada yang protes ke aku atau yang curhat ke aku, "Kak, kenapa kok aku itu udah pakai jaringan yang 4G, yang udah jaringannya tuh udah cepet banget, tapi tulisannya di webnya itu no internet connection, bla bla bla, server not found atau yang lainnya." Nah, biasanya aku kalau lagi browsing aja nih ya, kadang ada pemberitahuan seperti itu, tapi nggak taunya emang sinyal di HP kita itu sering menipu guys. Ya kita aku nggak nyalahin handphone kamu atau sinyalnya ya, tapi aku mau kamu lebih nggak usah melulu nyalahin kenapa ini kayak gini kayak gitu ya. Mungkin kamu bisa tethering yang sinyalnya lebih kencang mungkin ya, karena kadang sinyal 4G yang ditunjukkan di handphone kita itu belum tentu menyangkut ke website tersebut atau aplikasi tersebut gitu. Mungkin aplikasi itu atau website itu membutuhkan sinyal yang lebih kuat lagi gitu loh guys. Nah, jadi saran aku buat yang punya kendala seperti itu, misalnya no internet connection atau apa, mungkin kamu bisa pergi ke tempat yang jaringannya lebih bagus atau tethering, atau misalnya ke wifi yang sinyalnya lancar gitu, atau mungkin kamu juga bisa setting handphone kamu, mungkin settingan handphone kamu lagi error atau gimana kayak gitu loh. Maksudnya kita cek dulu misalnya kalau ada pemberitahuan no internet connection kayak gitu. Jadi please jangan panik dulu ya guys, tenang, semua ada solusinya. Nah,
Hal-hal yang harus diperhatikan yang ketiga adalah kartu peserta itu di print, dicetak, print out ya. Jadi bentuknya nanti kertas gitu ya. Jadi kayak gini misalnya ya, kertas. Nah, yang seperti yang aku contohkan tadi, gunanya adalah untuk absensi, untuk menyatakan bahwa itu tuh benar-benar kamu, ini kartu peserta kamu dan ini kamu gitu loh. Wajahnya dan di foto tuh sama kayak gitu loh. Maksudnya dari SSE UMPTKIN yang take screenshot itu gitu. Jadi nah, yang harus diperhatikan lagi, kamu harus login di jadwal yang udah tertera pada kartu ujian kamu. Coba deh cek kartu ujian kamu, jangan lupa di print out ya guys. Dicek kamu jadwalnya tuh tanggal berapa. Nah, misalnya nih, aku ada pemberitahuan lagi nih dari panitia kalau misalnya bertepatan sama Jumatan atau apa kayak gitu ya, atau mungkin kamu berkendala, kamu bisa melakukan login di sesi yang lain di hari yang sama gitu ya guys, di sesi yang lain di hari yang sama. Jadi kamu bisa terus coba login di sesi yang di sesi yang selanjutnya kayak gitu misalnya ya. Kamu coba aja dulu lagi. Kalau misalnya sesi kamu tuh udah habis tapi kamu belum bisa login, coba lagi kayak gitu ya, nggak ada salahnya kok. Nah, hal yang harus diperhatikan lagi adalah pelaksanaan uji coba dan ujian UMPTKIN itu dilaksanakan di rumah masing-masing, di rumah kamu gitu ya. Nah, buat yang mungkin kendala jaringan atau mungkin apapun itu, kamu bisa cari tempat yang aman buat kamu, yang ada jaringan internetnya, yang bisa membantu kamu dalam melaksanakan ujian gitu ya. Jadi nggak di lokasi ujian. Loh kak, kok di kartu peserta itu ada kok lokasi ujiannya, kenapa kita nggak di sana? Ya emang begitu, biarkanlah di kartu ujian itu ada lokasi, karena pelaksanaannya tetap kita di rumah masing-masing guys, karena kita harus berpikir realistisnya aja. Panitia UMPTKIN itu nggak mau ambil resiko nanti kalau kamu pulang itu menularkan virus atau apapun itu, karena kita buat berjaga-jaga gitu ya. Nah, buat yang mengeluhkan kenapa UTBK yang pesertanya lebih banyak aja mereka berani kok tes di lokasi, kenapa UMPTKIN yang pesertanya mungkin lebih sedikit, kenapa kita harus di rumah? Ini nggak adil, kenapa kita dianaktirikan? Please guys, jangan mikir seperti itu. Semua kebijakan itu pasti ada manfaat baiknya buat kamu. Nah, kita kan nggak tahu ya bahaya di luar itu seperti apa. Terus mungkin kan kalau misalnya lokasi ujian yang misalnya teman kamu tuh yang di rumahnya jauh dan harus bertransportasi yang mungkin banyak kayak gitu ya, ngebis ke sana satu kali ke sana kayak gitu kan. Sekarang kan transportasi umum juga lagi agak susah gitu ya, harus pakai surat kesehatan atau mungkin kebijakan-kebijakan yang lainnya. Nah, panitia UMPTKIN itu sudah sangat mempertimbangkan hal ini, karena ini kan melibatkan orang banyak kayak gitu ya, biar nggak mengambil resiko terlalu banyak juga. Dan kamu juga akan lebih nyaman kan kalau di rumah, misalnya kamu lebih bisa menyiapkan diri, nggak terburu-buru, nggak gugup kayak gitu. Mungkin ya setiap kebijakan pasti adalah pro dan kontranya kayak gitu ya. Nah, karena kebijakan udah ditetapkan, udah diketuk palu, udah tinggal menjalankan ya, kita sebisa mungkin harus menjalankannya dengan baik, dengan cara-cara yang mungkin bisa membantu kita sendiri dalam menjalankannya gitu. Lah, tapi kalau di rumah itu banyak banget kendalanya, nggak ada internet, apapun nggak bisa, kalau ini itu nanti bisa terjadi kecurangan. Oke guys, kecurangan akan terjadi itu pasti ya, lumrah ya. Kita di lokasi ujian aja bisa terjadi kecurangan, apalagi di rumah ya kan. Nah, itu tergantung kesadaran diri masing-masing dan usaha masing-masing. Aku tahu kok semua hasil itu udah ditetapkan, tinggal kita bagaimana usaha kita gitu loh. Misalnya kita usahanya dengan mencontek atau nggak jujur curang, hasilnya juga nggak akan berkah loh guys. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin, sebaik mungkin dan sebenar-benarnya kayak gitu loh. Kita usahakan apa yang emang udah harus kita usahakan kayak gitu. Misalnya kita pengen lolos, kita pengen masuk ke universitas yang kita inginkan, kita pengen masuk ke jurusan impian kita, ya kita buktikan dengan usaha kita, usaha belajar kita, dan doa-doa kita pastinya.
Karena di ujian UMPTKIN kali ini kita ada mempertimbangkan nilai rapot, makanya doalah yang menurut aku itu akan berperan sangat penting gitu loh guys. Jadi sekarang ayo kuat-kuatan kita doa, kita minta yang terbaik sama Allah. Udah gitu aja sih menurut aku. Nah, segala kendala yang terjadi sudah ada solusinya. Jadi panitia UMPTKIN sudah menyediakan jalan untuk kamu mengadu ketika kamu menghadapi kendala kayak gitu. Jadi insya Allah kamu nggak akan dirugikan. Ya mungkin walaupun banyak kendala, tapi kamu akan belajar dari hal ini. Percaya deh, kamu pasti akan sangat terkesan dengan tahun ini, karena kamu tahun yang tanpa ujian nasional, mungkin kamu menjalankan ujian UMPTKIN dengan sistem daring yang pertama loh guys. Kalian ujian di rumah pertama kalinya loh guys. Kalian itu hebat loh guys. Kalian angkatan pertama yang melaksanakan ujian di rumah. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk berbangga hati. Kita syukuri aja apa yang telah kita terima, kebijakan yang kita harus jalani kayak gitu ya. Beberapa kendala yang mungkin akan kamu jumpai, yang mungkin bikin kamu geram nih, kenapa sih ini, kenapa aku nggak bisa uji coba. Banyak banget tuh yang lapor ke Instagram @umptkin_. Aku turut prihatin banget sama kalian semua yang belum bisa melaksanakan uji coba. Nah, silahkan simak video ini sampai habis, jangan di skip, karena segala kendala kamu itu bisa kamu atasi lewat cara ini. Nah, kendala ujian yang mungkin akan kamu temui misalnya bencana alam, pemadaman listrik, mungkin tiba-tiba saat kamu ujian listrik kamu padam dan baterai kamu habis dan ngedrop dan lowbat. Ya itu pokoknya yang menghambat kamu belum bisa menyelesaikan uji coba. Atau misalnya koneksi jaringan yang kamu gunakan itu lemot atau bermasalah, atau tiba-tiba kayak trouble, atau emang dari operatornya yang salah, dan pokoknya masalah koneksi jaringan dan reset login peserta atau pindah perangkat lain kayak gitu, kamu bisa langsung laporkan ke sapa.um-ptkin.ac.id, atau kamu bisa hubungi Telegram atau WhatsApp-nya helpdesk gitu ya. Aku udah pernah cantumin helpdesk di Instagram @umptkin_. Kamu bisa langsung cek ke sana, atau kamu bisa juga cek di webnya UMPTKIN. Dan ketika kamu mengalami kendala, langsung aja lapor, jangan menunggu berhari-hari. Batas lapornya sampai kapan, Kak? Maksimal 1 hari setelah kamu dijadwalkan ujian. Misalnya saat ini kamu dijadwalkan ujian nih, nah kamu nggak bisa melaksanakannya, langsung deh kamu lapor, batasnya itu besok kayak gitu ya. Jadi 1 hari setelah jadwal ujian yang ada di kartu ujian kamu kayak gitu. Nah, emangnya kalau lapor aku bagaimana? Ya kan, nanti ketika kamu lapor berarti kamu itu mengajukan permohonan penjadwalan ulang ujian kayak gitu ya. Jadi kamu bisa lapor dan kamu bisa mendapatkan jadwal ujian yang baru kayak gitu. Seperti tanggal 23 Juli kemarin, kasusnya banyak banget yang gak bisa uji coba SSC UMPTKIN. Nah, akhirnya panitia UMPTKIN menetapkan bahwa yang tanggal 23 Juli itu ganti uji cobanya pada tanggal 27 Juli kayak gitu ya. Jadi 27 Juli itu masih ada jadwal uji coba. Jadi yang 23 Juli jangan sampai lupa, kamu harus uji coba lagi pada tanggal 27 Juli karena kan kemarin belum bisa. Nah, buat yang mungkin hari ini atau yang mungkin tanggal 24 kemarin itu kamu belum bisa, langsung aja lapor dengan format nomor ujian, pagar, nama Anda, pagar lagi, kendala. Jadi nggak usah panjang kali lebar kamu, Kak ini aku kayak gini, nggak usah. Jadi kamu langsung to the point, nomor ujian, hashtag atau pagar, terus nama kamu, hashtag lagi atau pagar, terus kendala. Nih contohnya kayak gini, kayak gitu ya. Aku kasih contoh yang seperti ini ya. Nah, jadi nggak usah pakai
kata-kata yang bla bla bla. Jadi pas panitia tuh mintanya seperti ini kayak gitu ya, jadi langsung aja kirim seperti ini biar panitia tuh juga nggak bingung, nggak kelamaan baca. Nah kak, aku tuh udah chat ke helpdesk, aku udah ke sapa.umptkn tapi nggak ada respon. Oke guys, jadi panitia itu lebih sedikit daripada peserta, jadi ya mohon bersabar. Jadi pokoknya kamu tinggal lapor aja sesuai format biar cepet direspon gitu ya. Jadi biar kamu nggak panik ya, sambil berdoa lah kayak gitu ya. Jadi panitia kan juga sedikit, helpdesk kan juga yang menangani panitia juga kan. Nah kamu mohon bersabar untuk diproses. Insya Allah kalau misalnya pesan kamu udah masuk itu akan diproses oleh panitia kayak gitu ya guys. Nah bagi kamu juga yang mengalami setelah login itu kamu ada pemberitahuan akun ini sudah masuk di perangkat lain, kamu langsung aja juga hubungi sapa.umptkin.ac.id, lalu register dulu itu di situ, masuk ke situ pakai yang diminta buat login. Nah langsung masuk aja deh, terus nanti kamu laporkan deh kendala kamu itu apa kayak gitu ya guys. Jadi sekian dulu video ini, semoga bisa membantu kamu dalam melaksanakan ujian UMPTKIN. Semangat terus pejuang UMPTKIN. Jangan lupa terus berusaha, jangan patah semangat, dan jangan lupa berdoa. Kencengin doanya biar lolos UMPTKIN. Baiklah, sebelum aku mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe dulu channel aku dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oh iya, jangan lupa follow Instagram aku di @lazi_99 dan di @umptkyn_. Oke deh, sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.